Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1130. Dalam preview dikatakan bahwa adanya raksasa yang mendekati Luffy, dan di sana juga dipertanyakan apa yang akan terjadi pada petualangan baru si topi jerami itu. Dengan adanya raksasa kuat yang mulai memburu Luffy, tentu membuat petualangannya di sana menjadi semakin menarik. Menyoroti ruangan Lego yang sudah porak-poranda, sang dewa matahari palsu alias Rod mulai bangkit kembali. Walau Rod telah terkena serangan telak Nami dalam chapter yang lalu, tapi raksasa yang satu itu belum benar-benar kalah. Dia hanya sekadar mengalami cedera yang cukup serius, tapi masih mampu untuk memaksakan diri bergerak. Dengan begitu, Rod si dewa matahari palsu masih terus mengejar bajak laut topi jerami sampai keluar ruangan. Hal itu tentu menarik perhatian banyak raksasa di sekitar sana, karena aksi kejar-kejaran dan metrokan mereka menimbulkan kekacauan yang sangat besar. Kabar kekacauan yang terjadi pun tersebar dengan sangat cepat, sehingga menjadi suatu berita heboh yang ada di Pulau Elbaf, karena ada manusia dari luar yang berani menimbulkan kekacauan di tengah kota Elbaf. Kabar itu pun sampai ke telinga para bangsawan Elbaf yang tinggal di suatu wilayah istimewa. Wilayah itu bernama Asgard. Seperti yang telah admin bahas sebelumnya, Elbaf memiliki 9 wilayah besar yang terinspirasi dari 9 alam pohon Yggdrasil dalam mitologi Nordik. Dalam mitologi itu, tempat tinggal para dewa terkuat disebut sebagai Asgard. Sedangkan di Elbaf, Asgard adalah suatu wilayah khusus di mana para bangsawan raksasa terkuat tinggal di sana. Di mata para warga biasa, para bangsawan raksasa terkuat dianggap sebagai dewa juga karena kekuatan dan kekuasaan mereka yang sangat luar biasa. Ini mirip dengan para Tenryubito yang juga sering disebut sebagai dewa, padahal mereka itu hanya sekadar seorang bangsawan. Namun perbedaannya, Tenryubito adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai dewa karena mereka keturunan dari pendiri pemerintah dunia. Sedangkan para bangsawan terkuat Elbaf diakui sebagai dewa oleh para raksasa yang menghormati mereka. Para raksasa di sana tahu bahwa mereka bukan dewa sungguhan, tapi dewa menjadi semacam gelar yang disematkan untuk mereka karena kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh para bangsawan itu. Mirip seperti gelar dewa pedang untuk Ryuma di Wano Kuni yang kekuatannya memang sangat diakui. Para bangsawan terkuat atau dewa-dewa Elbaf itu pun menjadi sangat marah saat mendengar ada berita manusia dari luar yang mengacau di Elbaf. Mereka tidak tahu kebenaran di balik aksi bajak laut topi jerami yang hanya sekedar ingin melarikan diri dari Ro. Mereka salah paham dengan menganggap bajak laut topi jerami sebagai para perusuh. Mereka pun mengirim pasukan besar untuk memburu Luffy dan kawan-kawan. Jadi, walau Luffy akan berhasil mengalahkan Ro dengan cukup mudah, tapi masalah sebenarnya bukan itu, melainkan ada pasukan besar yang memburu mereka di sana. Bajak laut topi jerami pun dikepung oleh pasukan besar itu, sehingga situasi menjadi sangat tidak menguntungkan. Bila mereka melawan pasukan besar itu, maka akan memakan banyak waktu, karena jumlah pasukan tersebut terbilang sangat banyak, dan memakan banyak waktu juga berarti memungkinkan bagi pasukan lain untuk datang ke sana sebagai bala bantuan. Selain itu, jika pertarungan terjadi, maka dampaknya tidak akan main-main, sehingga bangunan-bangunan sekitar dan para raksasa biasa di sana bisa ikut menjadi korban. Dengan kepala dingin, Sanji bisa memikirkan bahwa jika pertarungan berlangsung, seluruh Elbaf akan memusuhi mereka. Usopp pun tidak mau hal itu sampai terjadi, sehingga dia meminta kepada Luffy untuk tidak menimbulkan kekacauan. Jadi, bajak laut topi jerami bersedia untuk dibawa oleh pasukan itu untuk menghadap para bangsawan. Mereka mungkin berpikir bahwa nanti mereka akan bisa memberikan penjelasan di sana bahwa mereka tidak bersalah. Bajak laut topi jerami pun dibawa ke wilayah Asgard untuk bertemu dengan para bangsawan terkuat yang disebut sebagai dewa oleh para warga di sana. Luffy bisa merasakan bahwa para dewa Elbaf memancarkan aura yang sangat berbeda dengan para raksasa biasa, sehingga jelas bahwa orang-orang itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di sana juga diperlihatkan sang Raja Elbaf. Berhubung Elbaf erat kaitannya dengan mitologi Nordik, maka sama seperti Pangeran Loki yang namanya terinspirasi dari Dewa Loki, para bangsawan lain termasuk Raja Elbaf pun memiliki nama-nama dari mitologi tersebut. Nama dari Raja Elbaf adalah Raja Odi. Raja Elbaf itu tertarik ketika melihat Luffy secara langsung, karena dia tahu dari foto di poster yang menampilkan Gear 5 Luffy mirip dengan Dewa Matahari Nika. Namun sang raja tetap tidak terburu-buru untuk mengambil kesimpulan, karena dia perlu bukti
bukti apakah Luffy benar-benar pemilik kekuatan dari sang dewa itu atau tidak. Untuk sekarang, status Luffy dan kawan-kawan tetaplah para pengacau. Mereka telah memberi penjelasan bahwa mereka tidak bermaksud untuk mengacau di sana, tapi sekeras apapun penjelasan yang mereka berikan, tetap saja bajak laut topi jerami dianggap bersalah. Orang luar tidak bisa seenaknya menimbulkan kekacauan ketika datang ke negeri para raksasa. Namun di Elbaf ada solusi untuk menyelesaikan masalah. Bahkan cara ini bukan hanya untuk sekedar menyelesaikan masalah saja, tapi juga bisa membuat para raksasa di sana mengakui orang luar tersebut. Seperti yang bisa kita duga, cara itu adalah duel. Dulu pernah ada orang luar biasa yang berduel melawan salah satu bangsawan terkuat di sana, dan orang luar itu berhasil memenangkan pertarungan. Dia pun mendapat pengakuan dari para raksasa. Orang luar yang dimaksud adalah sang si rambut merah. Ketika Sangs masih cukup muda dan belum menjadi Yonkou, di Elbaf dia pernah berduel melawan bangsawan bernama Tyr. Dalam cerita mitologi Nordik, Tyr adalah dewa yang pernah bertarung melawan serigala raksasa Fenrir. Dalam pertarungan itu, Tyr kehilangan satu lengannya karena dia berkorban agar bisa mengikat serigala tersebut. Nah, di One Piece, kisah tentang Dewa Tyr dibuat sedikit berbeda. Dia berduel melawan Sangs sehingga Tyr kehilangan satu lengannya karena terkena tebasan kuat dari si rambut merah itu. Sangs pun berhasil menang dan mendapatkan pengakuan dari para raksasa Elbaf. Tyr sendiri juga tidak dendam karena dia memiliki prinsip yang kuat. Dia menghormati orang yang telah berhasil mengalahkannya dalam duel. Itulah mengapa sampai sekarang Sangs populer di kalangan raksasa Elbaf. Kali ini, Luffy akan mengikuti jejak Sangs dalam bertarung melawan dewa Elbaf lainnya. Di antara para bangsawan terkuat itu, ada 3 orang yang akan bertarung melawan bajak laut topi jerami. Mereka adalah Loki, Thor, dan Baldur. Dengan begitu, yang akan maju adalah Luffy, Zoro, dan Sanji, alias trio monster. Nami, Usopp, dan Chopper tidak perlu bertarung. Nami dan Chopper pun lega karena tidak harus ikut berduel. Usopp juga sebenarnya sangat lega, tapi di satu sisi dia kecewa karena dia belum bisa unjuk kebolehan di tanah impiannya ini. Meski belum sekarang, tapi pasti akan ada saat di mana Usopp unjuk kehebatannya di Elbaf karena dia akan berperan signifikan di negeri para raksasa itu. Kembali ke soal duel, sang raja akan menyaksikan semua duel itu. Duel pertama adalah Sanji melawan Dewa Baldur. Kekuatan dari para bangsawan terkuat di Elbaf ini memiliki kemiripan dengan para dewa dalam mitologi Nordik, walau tetap akan ada perbedaan yang disesuaikan dengan cerita One Piece. Menurut salah satu sumber, dalam mitologi Nordik, Baldur adalah dewa yang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa, sehingga dia kebal terhadap berbagai macam serangan. Di Elbaf, karakter bernama Baldur ini juga memiliki kekebalan tubuh yang sangat hebat. Dia memang cocok melawan Sanji, karena ketika Sanji mengaktifkan kekuatan super Germa di tubuhnya, tubuh Sanji pun akan mendapat kekebalan. Seperti di Pulau Onigashima ketika pedang Queen patah saat menebas Sanji. Jadi, baik Sanji maupun Baldur sama-sama kebal. Serangan Ifrit Jambe dari Sanji mampu ditahan oleh tubuh Baldur, sehingga Sanji pun harus membangkitkan kekuatan baru untuk berhasil memenangkan pertarungan. Duel kedua adalah Zoro melawan Thor. Dalam mitologi, Thor dikenal sebagai dewa petir dan senjata berupa palu bernama Mjolnir. Di Elbaf, karakter Thor pun mempunyai palu tersebut. Palu Mjolnir termasuk salah satu senjata paling legendaris di negeri Elbaf. Palu tersebut memiliki kekuatan supranatural yang bisa memanipulasi petir, sehingga dengan palu tersebut, Thor dapat melancarkan serangan-serangan yang sangat hebat. Selain itu, Thor pun memiliki fisik yang tangguh dan skill bertarungnya sangat luar biasa. Pertarungan Zoro melawan Thor menjadi ajang adu kekuatan fisik sekaligus adu senjata, karena keduanya sama-sama pengguna senjata. Tentu pada akhirnya Zoro akan berhasil keluar sebagai pemenang. Duel ketiga adalah Luffy melawan Loki. Dalam mitologi, Loki memiliki kekuatan metamorfosis dan dikenal sebagai dewa yang penuh dengan tipu muslihat. Di Elbaf ini, karakter Loki merupakan pengguna kekuatan buah iblis paramesia ilusi. Dia pun akan bertarung melawan Luffy dalam duel yang sangat epik, sebab Luffy memiliki kekuatan kebebasan dalam mode Gear 5, dan Loki memiliki kekuatan ilusi, sehingga kreativitas memang sangat berperan penting dalam kemampuan keduanya. Seperti yang bisa kita tebak, Luffy akan memenangkan pertarungan itu. Jadi 3 bangsawan terkuat raksasa yang bahkan disebut sebagai dewa-dewa Elbaf itu akan dikalahkan oleh trio monster. Raja Odin yang menyaksikan duel mereka menyadari bahwa Luffy memang benar-benar pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika. Raja Odin pun mengingat sedikit kilas balik. Kemarin saat sang sempat mampir ke Elbaf, dia berkata bahwa sebentar lagi akan muncul seorang bocah yang sangat kuat. Bocah itu berpotensi melampaui Sangs dan saat dia datang ke Elbaf, dia juga pasti akan membuat
mereka tercengang dengan kekuatannya. Pada awalnya, Raja Odin hanya tertawa. Tidak mungkin seorang bocah bisa melakukan hal semacam itu. Di sini pun terbukti semua perkataan Sansa itu benar, karena Luffy dan kawan-kawan berhasil membantai 3 raksasa terkuat di Elba. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1130. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.